Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar ciri dan wujud benda. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca doa dulu ya, doa memulai suatu pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah tentang ciri benda. Nah, kenapa sih sesuatu itu disebut benda? Nah, karena ada cirinya. Yang pertama itu benda memiliki massa. Nah, kalian pernah nggak main jungkat-jungkit? Nah, saat kalian main jungkat-jungkit, itu pasti ada yang tubuhnya lebih berat. Nah, tubuh yang lebih berat itu memiliki bahan penyusun lebih banyak dibandingkan tubuh yang beratnya lebih ringan. Nah, bahan penyusun itu disebut massa ya. Nah, massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Nah, coba lihat siapa tuh yang paling berat. Yang paling berat yang di bawah ya. Nah, selain itu benda juga memiliki volume. Nah, semua benda menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Nah, benda yang kecil itu biasanya memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, tubuh yang lebih ringan memiliki massa lebih sedikit dibandingkan tubuh yang berat ya, dan juga memiliki volume yang lebih sedikit dibandingkan dengan tubuh yang berat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan rumah ini. Menurut kalian mana rumah yang volumenya lebih besar? Ya, rumah di sebelah kanan tampak lebih besar ya daripada rumah di sebelah kiri. Jadi bisa dikatakan rumah yang di kanan itu memiliki volume lebih besar dari sebelahnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda. Nah, benda itu ada 3 ya, dikelompokkan jadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, masing-masing benda itu memiliki ciri-ciri khusus ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri benda padat. Nah, di sini ibu punya 2 contoh benda padat. Coba kalian tahu ini apa? Ya, itu adalah pensil dan juga sendok. Nah, itu wadah-wadahnya juga benda padat ya, mangkok, cangkir, dan gelas juga benda padat. Nah, ini di sini ibu akan memperlihatkan ke kalian bahwa benda padat itu memiliki ciri bentuknya selalu tetap. Nah, kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, ke dalam mangkok bentuknya berubah nggak? Enggak kan, bentuknya tetap seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam cangkir yang ini, bentuknya juga tetap. Dimasukkan ke dalam gelas yang lebih tinggi, nah bentuknya juga tetap ya. Jadi meskipun dipindahkan ke manapun, bentuknya tidak akan berubah ya. Nah, sekarang selain bentuknya tetap, benda padat juga memiliki volume yang selalu tetap. Nah, saat dimasukkan ke dalam mangkok, volumenya ukurannya tetap seperti itu kan, gak bertambah besar ataupun gak bertambah kecil ya. Tuh, tetap seperti itu volumenya, ukurannya ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas, volumenya juga segitu-segitu aja, gak bertambah, gak berkurang ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang itu, nah tetap seperti itu ya. Jadi bentuk dan volume benda padat itu tidak akan berubah kecuali sengaja diubah bentuknya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri benda cair. Nah, di ciri benda cair ini ibu sudah siapkan beberapa bahan. Ya, di antaranya adalah air. Ya, air kan benda cair. Di sini ibu siapkan 200 ml air. Nah, 200 ml air dan juga wadah-wadahnya ya. Nah, ciri yang pertama dari benda cair adalah tetap ya.
Nah, di sini volume air tetap, volume benda cair itu tetap meskipun dipindahkan ke wadah manapun, volumenya akan tetap 200 ml ya, nggak akan jadi 1000 ml atau jadi 100 ml. Nah, gitu. Nah, selanjutnya selain volumenya tetap, air juga punya ciri lain, yaitu permukaan air yang tenang itu selalu datar atau lurus. Nah, di sini Ibu akan miringkan botolnya dan luruskan kembali. Coba kalian lihat, permukaan airnya datar ya. Tuh, akan tetap lurus meskipun arah kemiringannya diubah-ubah. Oke, selanjutnya tuh, seperti ini kan. Oke, permukaan airnya tetap lurus ya. Nah, selanjutnya ciri benda cair itu adalah memerlukan wadah. Nah, coba kalian bayangkan kalau air ini Ibu tumpahkan ke lantai di sini. Nah, pasti berantakan ya, pasti kemana-mana meluber airnya kemana-mana. Nah, karena benda cair itu memerlukan wadah. Nah, selanjutnya benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Nah, itu ciri benda cair ya. Jadi mengalir ke tempat tinggi, dari tempat tinggi ke lebih rendah. Dan selanjutnya bentuknya itu berubah sesuai wadah. Nah, di sini Ibu tuangkan ke dalam mangkok. Nah, bentuk airnya itu jadi berubah seperti mangkok ya, tapi volumenya tetap ya. Nah, kemudian dari mangkok Ibu akan masukkan ke dalam cangkir. Nah, kita lihat. Nah, bentuk airnya itu berubah seperti cangkir ya. Nah, selanjutnya Ibu akan masukkan lagi ke dalam gelas nih, gelas yang tinggi ini. Kita lihat bentuk air seperti apa. Nah, saat dimasukkan ke dalam gelas ini, bentuk air juga berubah ya, mengikuti wadah yang ini. Jadi bentuk benda cair itu berubah mengikuti wadah. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri benda gas. Nah, benda gas itu adalah benda yang memiliki ciri bentuk dan volume yang berubah sesuai wadah atau ruang yang ditempatinya. Nah, di sini contohnya ceritanya ada orang yang lagi kentut. Nah, siapa nih di sini yang pernah kentut di dalam mobil atau di dalam rumah? Nah, kentut kalian, ketika kalian kentut di dalam mobil, maka nanti lama-kelamaan kentut kalian itu akan memenuhi seluruh ruangan tersebut, memenuhi mobil atau memenuhi kamar kalian. Nah, itu berarti gas yang keluar dari perut kalian itu bentuknya berubah ya, bentuknya berubah sesuai ruangan. Volumenya juga berubah sesuai ruangan tersebut, apakah itu di dalam mobil ataupun di dalam rumah atau ruangan kamar ya. Nah, buktinya kan ketika kalian kentut itu kentut kalian bisa tercium di ruangan tersebut ya, di seluruh penumpang mobil bisa mencium kentut kalian karena kentutnya itu volumenya mengikuti bentuk mobil ya. Jadi seluruh mobil terisi dengan udara yang kalian keluarkan dari perut kalian tersebut, yaitu kentut. Nah, selain itu ciri gas yang lainnya adalah menekan ke segala arah. Nah, di sini siapa yang suka niup balon? Kalian pernah niup balon? Kenapa ya kalau ditiup balonnya jadi menggembung, jadi lebih besar? Itu karena ada udara yang masuk dan udara yang dimasukkan itu menekan ke segala arah sehingga balonnya membesar ya, karena tertekan oleh udara yang ditiupkan ke dalamnya. Oke, selanjutnya selain menekan ke segala arah, gas juga adalah benda yang dapat mengalir. Contohnya adalah pada saat ibu kalian memasak menggunakan gas LPG. Nah, gas LPG itu biasanya kan ada selangnya. Nah, di situ selang itu berguna untuk mengalirkan gas dari tabung ke kompor sehingga kompornya bisa menyala.
Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang ciri dan wujud benda. Nanti di video selanjutnya masih berhubungan dengan benda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.